Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uttanawato satimato sucikamasa nisamakarino sanyatasa ca dhamma jiwino apamatasa yaso biwadati ti. Kehormatan berkembang pada ia yang rajin, penuh perhatian, berperilaku bersih, penuh pertimbangan, berpengendalian, berpenghidupan sesuai Dhamma, dan tidak lengah. Dhammapada syair 24. Para bapak dan ibu, saudara-saudara, segenap umat Buddha yang berbahagia, Trisuci Waisak merangkum 3 peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. Ketiganya adalah kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan purna kemangkatan. Pangeran Siddhartha lahir pada 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilavatthu, Nepal. Menjalani hidup sebagai pertapa selama 6 tahun dan merealisasi pencerahan menjadi Buddha pada 588 sebelum Masehi di Bodh Gaya, India. Dan beliau mangkat atau mencapai parinibbana atau mahaparinibbana pada 543 sebelum Masehi di Kusinara, India. Peristiwa-peristiwa suci itu terjadi pada momen hari Purnama Sidhi di bulan Waisak. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati Trisuci Waisak dengan beragam upacara puja dan kegiatan sosial sebagai bentuk penghormatan kepada Guru nan Agung. Para bapak dan ibu, saudara sedama yang berbahagia, peringatan Trisuci Waisak 2569 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Tema Waisak yang diusung Sangha Theravada Indonesia adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Kebijaksanaan atau panya merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat ditekankan dalam ajaran Buddha. Dengan melatih dan mengembangkan kebijaksanaan melalui pembelajaran, perenungan, dan pengembangan kualitas batin dalam laku hidup sehari-hari akan menjadi sumber
bagi timbulnya pandangan bijak kehidupan, dan juga menciptakan keadaan yang kondusif bagi tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadikan momentum Waisak untuk merefleksikan sekaligus menjalankan Dhamma, ajaran Buddha, merupakan sebuah cara yang mendalam untuk memaknai Trisuci Waisak. Peradaban bangsa yang luhur, peradaban sebuah bangsa tidak bisa hanya diukur dari segi kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, tetapi juga meliputi sisi moral dan spiritual masyarakatnya. Dengan diakuinya sejumlah agama dan aliran kepercayaan di negara kita ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara religius yang kaya akan falsafah hidup dengan mengacu pada keyakinan masing-masing. Setiap agama, tidak terkecuali agama Buddha, mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang menuntun pada pencapaian-pencapaian lahir dan batin bagi tiap-tiap individu yang melaksanakannya. Di samping itu, implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama yang dianut memiliki peranan signifikan dalam menjaga kestabilan bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur itu meliputi berbagai hal positif yang mengantarkan pada keselarasan dan ketentraman seperti kejujuran, keadilan, kedamaian, serta masih banyak lainnya. Semua merupakan himpunan aspek positif yang amat berguna dalam tata perilaku sosial yang menjalin hubungan harmoni antar manusia terlepas dari latar belakang yang beragam dan berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang benar serta dengan perniatan yang benar kemudian tercermin dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada banyak fenomena sosial yang bisa dijadikan sebagai indikator keluhuran bangsa. Beberapa di antaranya, misalnya keadilan sosial, keharmonisan di tengah perbedaan, termasuk dalam kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar. Demi mewujudkan semua itu, peranan dari jajaran para pemimpin, pemerintah dalam hal ini, sebagai pengampu kebijakan, memiliki andil yang sangat menentukan lewat berbagai putusan-putusan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Sebaliknya, kesadaran kolektif dari masyarakat tidak bisa dianggap sepele atau kecil. Masing-masing memiliki peranan dalam hal yang sama. Yang penting, upaya secara kolaboratif di antara para pemimpin dan rakyat itu menjadi syarat mutlak untuk terciptanya bangsa negara
yang luhur. Kebijaksanaan sebagai dasar kualitas batin. Kebijaksanaan Panya dalam rangkaian tahapan pelatihan selalu bersanding dengan dua penataran lainnya, yaitu kemoralan sila dan konsentrasi samadhi. Disebutkan bahwa kemurnian dari moral atau akhlak yang terpuji ialah permulaan yang pada akhirnya menggegaskan perkembangan atau pengembangan konsentrasi dan kebijaksanaan sebagai bagian dari kualitas batin yang bernilai. Kebijaksanaan itulah yang dapat dijadikan atau menjadikan seseorang dengan jelas mengetahui dan bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah, hal yang baik, hal yang tidak baik, hal yang bermanfaat, hal yang tidak bermanfaat, hal yang nyata atau hal yang tidak nyata. Begitu banyak ungkapan guru agung Buddha dari berbagai khotbah guna mendorong para siswanya untuk mengembangkan kebijaksanaan dengan alasan bahwa kebijaksanaan itu memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kualitas batin tiap-tiap orang. Pada kenyataannya, saudara-saudara, melatih dan mengembangkan kebijaksanaan memberikan manfaat yang luas dari peningkatan kualitas batin seseorang. Lebih jauh lagi, dalam cakupan hidup berbangsa dan bernegara, kebijaksanaan dengan jelas akan menciptakan hubungan yang membangun kualitas hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada Cakkawati Sihanada Sutta, salah satu khotbah populer guru Buddha dalam Tiga Nikaya, kriteria bangsa yang ideal digambarkan selayaknya bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan bijaksana. Bijaksana artinya bisa memecahkan tiap-tiap masalah yang dihadapi oleh bangsa itu sendiri, yang dilakukan tentunya mulai dari para pemimpinnya yang bijak itu. Bijak dalam mengatur setiap urusan demi kesejahteraan rakyatnya, serta adil dalam penegakan hukum yang berlaku. Khotbah tersebut hanya satu contoh dari sekian banyak petunjuk bagaimana menciptakan keluhuran sebuah bangsa. Dalam banyak rujukan lainnya, guru Buddha secara konsisten menandaskan peranan penting dari kualitas batin kebijaksanaan. Selain menjadi mutu batin yang wajib dimiliki oleh seseorang atau sekelompok pemimpin, kebijaksanaan juga harus tertanam dalam hati setiap rakyatnya. Oleh sebab itu, umat Buddha sebagai bagian warga
negara yang baik dimanapun Anda berada patut berkontribusi dalam menjadikan petunjuk dari guru Buddha perihal kebijaksanaan sebagai dasar keluhuran hidup dalam berbangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat memperingati Trisuci Waisak 2569 tahun 2025. Marilah umat Buddha sekalian menjadikan momen sukacita Waisak untuk meneladani satu kualitas luhur yang ditunjukkan Guru Agung Buddha kepada kita semua, yakni kebijaksanaan. Selain demi manfaat untuk diri sendiri, mengembangkan kebijaksanaan juga bisa menjadi salah satu kunci untuk kemajuan sebuah bangsa. Orang bijaksana diibaratkan oleh Buddha seperti batu karang yang kokoh. Batinnya tidak akan mudah tergoyahkan oleh segala bentuk celaan ataupun pujian yang dapat merendahkan keluhuran bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Tiratana, selalu melindungi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.